Kisah Abdullah bin Abbas Part 4. Universitas Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga dikenal sangat rajin menuntut ilmu, sehingga kepandaiannya mampu mencengangkan ulama-ulama besar. Masruq bin Ajdah, seorang ulama besar tabi'in, pernah berkata, "Paras Ibnu Abbas sangat elok. Bila ia berbicara, bicaranya sangat fasih. Bila ia menyampaikan hadis, ia sangat ahli dalam bidang itu." Setelah ilmu yang dicarinya sempurna, Ibnu Abbas beralih menjadi guru mengajar. Rumahnya pun diubah menjadi jamiah, semacam universitas kaum muslimin. Perbedaan antara Universitas ala Ibnu Abbas dengan universitas kita di era modern ini terletak pada jumlah staf pengajarnya. Jika dosen atau staf pengajar di universitas modern bisa mencapai puluhan orang, maka Ibnu Abbas adalah satu-satunya pengajar di universitasnya. Salah seorang teman Ibnu Abbas pernah bercerita tentang kehebatan universitas ini. La berkata, "Saya berpendapat, seandainya kaum Quraisy mau membanggakan Universitas Ibnu Abbas, memang sangatlah pantas. Saya melihat banyak orang berkumpul di jalan menuju rumah Ibnu Abbas, sehingga jalan itu menjadi sempit karena tertutup oleh kepala orang banyak. Saya pun segera masuk menemuinya dan memberitahu bahwa orang banyak sudah berdesak-desik di muka pintu." Ibnu Abbas berkata, "Tolong ambilkan saya air wudhu." Lalu, ia pun berwudhu dan duduk di ruangan majelis. La berkata, "Siapa yang hendak belajar Al-Quran, suruhlah mereka masuk." Saya pun keluar, memberitahukan pesannya tersebut kepada semua orang di depan pintu. Mereka pun masuk, sehingga seluruh ruangan dan komar-komar penuh dengan orang yang hendak belajar Al-Quran. Apa saja yang mereka tanyakan, dijawabnya dengan panjang lebar. Kemudian, Ibnu Abbas berkata kepada jamaah barisan pertama, "Beri kesempatan kepada kawan-kawan yang lain," dan mereka pun keluar semuanya. Ibnu Abbas berkata lagi, "Suruh masuk orang-orang yang hendak belajar tafsir Al-Quran dan takwilnya." Maka, kuumumkan hal ini kepada orang banyak, sehingga mereka masuk dan memenuhi ruangan serta kamar-kamar. Semua yang ditanyakan, dijawabnya sampai mereka puas. Lalu, ia berkata, "Sekarang, beri kesempatan kepada kawan-kawan yang lain." Dan, sekali lagi, saya disuruhnya keluar, menyilakan orang yang hendak belajar tentang halal dan haram, serta masalah-masalah fiqh. Mereka pun masuk. Segala pertanyaan dijawabnya dengan panjang lebar. Setelah cukup waktunya, ia kembali berkata, "Kini, beri kesempatan kawan-kawan yang hendak belajar faraid, ilmu hitung harta waris, dan sebagainya." Mereka pun keluar, dan masuklah orang-orang yang hendak belajar ilmu faraid. Setelah selesai pelajaran faraid, disuruh masuk pula orang-orang yang hendak sastra Arab, syair, dan kata-kata Arab yang sulit. Kemudian, Ibnu Abbas membagi-bagi hari untuk beberapa macam bidang ilmu dalam beberapa hari untuk mencegah orang berdesak-desakan di muka pintu. Misalnya, sehari dalam seminggu untuk ilmu tafsir, esok hari ilmu fikih, esok harinya lagi ilmu peperangan, sejarah peperangan, Rasulullah SAW, atau strategi perang. Hari berikutnya ilmu syiar, dan selanjutnya ilmu sastra Arab. Tidak ada orang alim yang duduk dalam majelis Ibnu Abbas, melainkan mereka menundukkan diri hormat kepadanya.